Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar bersama menggumuli akan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama mohon pimpinan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami boleh bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini untuk boleh membukakan tabir akan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini boleh dimengertikan, boleh dibukakan hatinya untuk boleh dimengertikan akan kebenaran dari arti firman-Mu. Tuhan Yesus, kami hanya berserah kepadamu, biarlah waktu yang ada ini boleh kami pergunakan untuk bersama menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, bersama di saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yesaya ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku akan bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan perikop yang sudah kita baca bersama ini,
Di sini, di perikop ini, Nabi Yesaya sudah menuliskannya, di mana Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik, yaitu kabar sukacita kepada umat Israel yang pada saat itu, pada masa setelah pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Di dalam perikop ini, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa kepada umat Israel saat itu, di mana mereka dalam kondisi yang putus asa, tidak berpengharapan, remuk hati, di mana sebagai tawanan yang dipenjara, dia berkabung, sengsara. Orang yang saat itu mulai membangun kembali akan Yerusalem, Bait Allah, dan saat itu mereka mengalami ketertindasan. Sehingga berat memang kondisi yang dirasakan oleh umat Tuhan saat itu. Tetapi Yesaya diutus Tuhan untuk kembali menguatkan mereka bahwa masa ini akan berlalu. Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan senantiasa mengasihi akan umatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan akan membawa mereka ke kehidupan yang baru, di mana penuh dengan kebahagiaan setelah mereka berada di dalam masa pembuangan yang membawa banyak penderitaan tentunya bagi mereka. Israel pernah merasa pada titik terbawah, dan sekaranglah waktunya mereka beranjak ke atas untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Ini bukan sekedar janji yang diberikan Tuhan kepada umatnya, tetapi Tuhan akan menggenapi setiap apa yang dikatakannya, setiap apa yang difirmankannya, Tuhan akan menggenapinya. Dan bukti dari kasih Allah ini, bukti bahwa Allah sangat mengasihi umatnya, yaitu Yesus sebagai yang diurapi Allah, datang ke dunia untuk membebaskan kita, baik dari kesengsaraan, remuk hati, orang-orang yang berputus asa, yang tidak ada pengharapan, orang-orang yang saat itu mengalami ketertindasan. Tuhan datang untuk membawakan kabar baik, kabar sukacita ini. Allah sangat mengasihi Sion, dan Allah telah menggenapi janjinya dengan kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga roh Tuhan Allah itu, kemuliaannya yang kekal itu, akan kekal bagi kita. Saudaraku yang terkasih, seperti tema yang akan sore hari ini kita bersama belajar, yaitu kemuliaannya kekal bagi kita. Saudaraku, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, dan kemegahan Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tidak ada manusia satupun yang dapat melihat kemuliaan Allah itu akan tetap hidup dan untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya itu bagi kita, di sini timbul suatu pertanyaan, saudara. Apakah kita itu menyadari kalau roh Tuhan Allah, kemuliaan Tuhan itu ada pada kita? Dan timbul juga pertanyaan, apakah kita mau membukakan hati kita dan menerimanya? Saudaraku, kalau Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita, kemuliaannya, keagungannya yang kekal itu bagi kita, tentu Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Kita akan belajar dari firman sore hari ini yang bersama telah kita baca. Maksud dan tujuan mengapa kemuliaannya yang kekal itu akan dianugerahkannya bagi kita,
Yang pertama, kita akan belajar yaitu dari ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Satu hal yang kita akan belajar, saudaraku, yaitu di sini maksud dan tujuan Tuhan yang pertama, supaya kita menyampaikan kabar baik. Saudaraku yang terkasih, tentunya kalau kita mendapatkan suatu kabar, apalagi itu kabar baik, tentunya kita ingin menyampaikan kabar baik itu juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kepada orang-orang yang selama ini mendukung kita. Kepada orang-orang yang selama ini ada di lingkup di mana kita bekerja atau lingkup di mana kita belajar. Allah mau supaya kita menjadi pembawa kabar baik itu, pembawa kabar keselamatan itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya ini membawa kabar pembebasan, di mana dulu umat Tuhan berada dalam masa pembuangan yang sudah kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun kurang lebih di masa pembuangan saat itu, di mana Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem dan mengembalikan kondisi mereka ke arah yang lebih baik. Di sini Tuhan mau menunjukkan atau membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi umat-Nya, saudaraku. Di sini Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi Tuhan ingin memulihkan keadaan mereka. Memulihkan keadaan mereka yang sebelumnya berada dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terlebih dari semua itu, mereka mendapatkan keselamatan dan sukacita di dalam Tuhan. Di sini Tuhan mengharapkan supaya hidup umat-Nya kembali kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya mereka boleh belajar dari masa lalu, supaya mereka tidak kembali ke masa lalu di mana mereka berada pada saat di masa pembuangan itu. Tapi Tuhan ingin memulihkan mereka, memulihkan kembali untuk kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, sekarang kita belajar dari poin yang kedua yang kita akan ambil, yaitu dari ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudaraku, maksud dan tujuan dari kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu menjadi keturunan yang diberkati. Saudara terkasih, tentu menjadi keinginan dari setiap orang memiliki keturunan, memiliki anak cucu, memiliki generasi yang bisa melanjutkan kehidupannya. Ini merupakan harapan dari setiap orang. Dan di mana dari kehadiran keturunan ini dapat menyambung kehidupan atau masa depan, baik di dalam keluarga, gereja, dan negara. Saudaraku, tidak hanya memiliki keturunan saja yang diharapkan, tapi terlebih dari itu, keturunan yang diberkati. Ini tentunya merupakan kerinduan dari setiap orang. Keturunan yang diberkati itu bagaimana, Bapak Ibu? Keturunan yang diberkati adalah keturunan yang senantiasa bergantung kepada Allah. Hidupnya senantiasa melekat kepada Allah. Tidak bergantung kepada materi yang saat ini mungkin sedang mereka nikmati.
Inilah saudaraku yang harus kita tanamkan kepada setiap generasi kita, yaitu hidup kita senantiasa melekat dan bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, jika mungkin saat ini kita sedang berada dalam masa sulit, mungkin timbul di dalam benak kita, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan diam, tidak bertindak untuk menolong kita saat ini? Saudaraku, Tuhan tidak diam. Tuhan tetap melihat dan memperhatikan kita. Tuhan tahu kapan saatnya yang tepat untuk menolong kita. Di sini ada tujuan Tuhan di dalam setiap keadaan kita, yaitu Tuhan ingin melatih supaya kita lebih kuat dan dewasa di dalam kerohanian kita. Saudara, inilah kabar sukacita yang senantiasa disampaikan oleh Yesaya kepada umatnya yang sedang membangun Yerusalem dan juga bait Allah di Sion saat itu. Ada janji Tuhan yang diberikan untuk memberkatinya, yaitu memberkati umat Tuhan yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kadang kita menilai berkat itu hanya secara kasat mata. Coba kita belajar. Mungkin di dalam pandangan kita, orang yang diberkati itu orang yang punya jabatan atau orang yang punya kedudukan di dalam tempat kerja atau orang yang sukses di dalam mereka berwira swasta atau mereka yang berkelimpahan di dalam harta. Bukan itu saudaraku, karena si jahat pun bisa memberikan semua itu. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan pengajaran kepada kita supaya kita tidak hanya bergantung kepada materi, tetapi hiduplah senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena berkat itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Kita tidak bisa menuntutnya, tetapi itu adalah pemberian cuma-cuma yang berasal dari Allah untuk membawa kebaikan bagi setiap umatnya. Saudaraku yang terkasih, di sini Tuhan memberikan pelajaran kepada kita. Mengapa kemuliaannya yang kekal itu dianugerahkan bagi kita, yaitu supaya kita menyampaikan kabar baik, supaya keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Tetapi walau Tuhan mungkin memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya, ada hal yang harus kita sadari saudaraku. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya menyatakan kemuliaannya ini. Tetapi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu memulai pelayanannya. Tuhan tidak memilih orang Farisi atau ahli Taurat di dalam melakukan sebagai rekan kerja di dalam pelayanannya. Tetapi Tuhan memilih nelayan, pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang berkekurangan, bahkan orang yang mungkin tidak dipandang oleh orang yang ada di sekitarnya atau orang yang terabaikan. Itu yang dipilih Tuhan untuk bersama-sama bekerja dengan Tuhan di dalam Tuhan menyatakan kemuliaannya ini. Jadi sadarilah saudaraku bahwa kesaksian kita haruslah dengan kerendahan hati dan meninggikan Dia sang kabar baik itu. Jadi kita harus menyadari juga bahwa bukan kebetulan kalau saat ini kita berada dalam tempat kita sekarang. Mungkin kita pada posisi sebagai karyawan swasta, karyawan pabrik, atau mungkin saudara saat ini sedang dalam belajar sebagai pensiunan, sebagai petani, atau yang lainnya. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan
melalui kita untuk hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk hidup orang yang belum mengenal Tuhan, yaitu supaya kita menyampaikan kabar baik kepada mereka. Yang perlu kita lakukan, saudara, supaya kita bersedia untuk dijadikan alatnya, untuk Allah menyatakan kemuliaannya. Amin.